Sekarang kita mau bahas soal dashcam. Apa sih dashcam itu? Dashcam itu adalah kamera tambahan atau aksesoris yang biasa akan dipasang di bagian depan atau dan belakang mobil ya teman-teman. Jadi biasanya dia ditaruh di kaca, kalau di depan itu di belakang kaca spion tengah, sama di belakang itu biasa bisa ditaruh dari kaca bagian dalam atau enggak seperti kamera parkir gitu, ada di atas plat nomor atau di handle bagasi. Nah, ini dashcam itu banyak banget kegunaannya. Salah satu fitur aksesoris penting yang ada di dalam mobil. Nah, dan di luar negeri ini, kamera dashcam ini adalah hal yang wajib yang harus ada di dalam mobil karena ada beberapa faktor, yaitu nomor satu, fitur keamanan ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang mengendarai mobil, dashcam ini merekam semua yang ada di depan dan belakang mobil teman-teman. Jadi misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nabrak mobil orang atau ditabrak mobil, kamera dashcam ini dapat merekam kejadian yang terjadi pada saat terjadi kecelakaan itu. Nah, jadi dari hasil rekaman itu dapat menjadi bukti untuk yang melindungi teman-teman semua. Nah, misalnya teman-teman ada mengalami kejadian kecelakaan, misalnya mobil teman-teman menabrak mobil depannya atau mau nabrak apapun di depan. Nah, kamera itu bisa menangkap kejadian sebelum, pada saat itu, dan sesudah kejadian itu. Jadi menjadi bukti konkret buat teman-teman pada saat teman-teman terjadi kecelakaan itu. Jadi teman-teman aman karena teman-teman punya bukti konkret terhadap kejadian itu. Jadi misalnya teman-teman nggak salah nih, tiba-tiba mobil depan itu tiba-tiba ngerem mendadak, teman-teman nggak bisa menghindar jadi nabrak. Itu kan kadang-kadang bukan salah teman-teman karena teman-teman udah jaga jarak, tapi orang itu yang rese ngerem tiba-tiba jadi teman-teman itu nabrak mobil dia gitu. Dan setelah dia tabrak itu, dia malah menyalahkan teman-teman semua yang berada posisi belakang itu untuk mengganti mobil dia karena teman-teman yang nabrak dia. Nah, itu karena ada video itu, teman-teman bisa mendapatkan bukti yang objektif ya. Dan video itu bisa juga dibawa ke polisi, bahkan sampai ke pengadilan karena video itu adalah bukti konkret ya, bisa dimasukkan sebagai bukti untuk melindungi teman-teman semua. Nah, yang sekarang-sekarang ini banyak kejadian orang-orang malah menabrakkan diri secara sengaja ke mobil teman-teman semua. Contoh, misalnya teman-teman lagi berkendara terus tiba-tiba ada sepeda lewat dan tiba-tiba jatuh di depan mobil teman-teman gitu. Dan bilangnya teman-teman yang nabrak, padahal dia yang itu jatuh sendiri. Nah, biasanya kejadian itu yang jatuh itu biasanya nyari cuan sama yang pengendara mobil. Nah, itu juga bisa jadi bukti teman-teman semua untuk melindungi teman-teman semua dalam kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, dashcam juga menjadi alat untuk tracking ya, atau pemantauan untuk orang-orang yang memakai mobil kamu. Contohnya seperti supir kamu, kalau kamu pakai supir, kamu bisa tahu supir kamu kemana aja, lewat jalan mana aja, atau ada yang melenceng dari kebiasaan, kamu bisa tahu dari rekaman video dari dashcam kamu. Atau mobil kamu bisa dipakai tanpa seizin kamu bisa tahu dari kamera dashcam itu, karena kamera dashcam itu akan selalu nyala pada saat mobil itu dinyalakan. Dan teman-teman juga bisa tahu speed, kecepatan dari mobil yang teman-teman pakai dari kamera dashcam itu, walaupun tidak akurat 100% ya. Ada feature untuk tahu speed, tahu kecepatan dari mobil yang teman-teman pakai. Rekaman dari kamera dashcam ini bisa menjadi bukti pendukung saat kamu klaim kendaraan kamu ke asuransi yang kamu punya. Misalnya kamu ada menabrak sesuatu dan kamu akan klaim asuransi untuk diperbaiki ya dengan asuransi kamu. Nah, rekaman dari kamera dashcam ini akan digunakan sebagai bukti pendukung pada saat kamu ngeklaim. Jadi kamu nggak usah repot-repot untuk menjelaskan bagaimana kejadian yang kamu alamin pada saat kamu klaim asuransi. Jadi ini juga bisa jadi bukti pendukungnya, apalagi terutama pas saat kamu klaim dan nominalnya dengan jumlah besar ya teman-teman ya. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang lagi mau ngeklaim asuransi. Dan yang keempat, untuk beberapa dashcam ini akan bisa nyala 24 jam ya teman-teman ya. Jadi dia juga punya sistem rechargeable battery. Jadi walaupun dia sudah tidak connect ke chargeran mobil kamu, dia akan tetap rolling terus. Ini ada di beberapa dashcam dan ini requirement untuk di beberapa negara juga. Jadi sampai ada kejadian di sekeliling mobil kamu akan tertangkap di kamera dashcam. Jadi kamera dashcam ini juga
bisa menjadi CCTV di area sekitar mobil kamu. Jadi misalnya teman-teman di sekitar areanya tuh ada terjadi begal atau terjadi pencurian. Nah, ini kamera ini akan menangkap semuanya. Jadi orang yang melakukan kesalahan di sekitar mobil teman-teman itu bisa tertangkap di kamera dan bisa dijadikan bukti untuk kita lapor ke pihak berwajib ya. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari dashcam yang teman-teman harus tahu. Jadi dashcam ini sangat penting ya. Jadi untuk ada dan harus ada di mobil teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapatkan kamera dashcam ini di online platform manapun. Harganya juga bervariatif sesuai dengan yang teman-teman mau, antara dari 300.000 sampai yang 5 juta pun juga ada. Jadi bisa disesuaikan dengan budget, tapi kita sarankan untuk mempunyai dashcam paling nggak punya dashcam untuk depan dan belakang ya teman-teman ya. Jadi paling nggak itu sudah mencakup dari 50% vision dari mobil kamu. Jadi teman-teman mempunyai rasa aman yang lebih untuk melindungi diri teman-teman dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada saat kita mengendarai mobil. Segitu dulu untuk review dashcam kali ini. Teman-teman bisa cek video-video yang lain untuk dapatkan info-info seputar mobil dan cat mobil.